Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turkis sufiyah, para pendekar PWI, Laskar Sabilillah Azza wa Jal yang berbahagia, yang terhormat Bapak Bupati Ngawi tahun 2024-2029, Bapak Only Anwar Harsono ayyadahullah bita'yidih wa nasarahu binasrih, Bapak Kepala Desa Beran, Bapak Camat Ngawi, Musyrif hadzal ma'had Kiai Haji Abid Mahfud a'azzallahu bi'azzih, Kiai Haji Fakih Mantingan nasarullah birriayatih, Al-Mukarram Kiai Zakir Syuriah PCNU Ngawi hafizahullah wa atala umrah, Al-Mukarram Kiai Samsul Hadi azzahullah bi'izzih, para tokoh masyarakat, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur, Ansor, Banser, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, semua yang hadir. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Lebih mulia daripada binatang. Lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada seluruh alam semesta ini. Itu manusia. Kemuliaannya berada di mana? Berada di amanah. Allah mempercayakan kepada kita amanah. Tidak percaya kepada yang lain. Allah hanya percaya kepada panjenengan manusia. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepercayaan kepada langit, bumi, gunung. Ora ono sing gelem. Mboten Gusti, mboten. Langit nolak, bumi nolak, gunung nolak. Wasfaqna minha, takut kalau tidak mampu menjalankan kepercayaan dari Allah itu. Lah panjenengan wong Ngawi menerima, nggih kula sanggup. Manusia menerima. Wa hamalahal insan. Manusia menerima. Maka manusia satu-satunya makhluk yang membawa khilafah mandataris. Bukan khilafah HTI, bukan. Khilafah mandataris istikhlaf. Mandataris yang dipercaya oleh Allah membawa amanah yang sangat mulia dan sangat berat itu. Amanah ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Allah. Siapapun tidak bisa ikut campur. Suci, sakral, muqaddasah, samawiyah dari langit. Nabi, malaikat pun gak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Nomor satu. Apakah amanah itu yang haknya Allah tidak bisa ditambah, gak bisa dikurang oleh siapapun?
agama. Apa? Agama. Agama, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Allah dari langit, suci amanah itu. Agama isinya dua, berapa? Satu, akidah, keyakinan. Dua, syariah, ibadah. Keyakinan rukun iman yang 6. Amanah itu, amanah. Semua manusia harus memegang rukun iman yang 6. Percaya pada Allah, pada malaikatnya, pada kitab suci, pada para nabi, para rasul, pada hari kiamat, surga neraka, pahala siksa, dan takdir Allah baik dan buruk semuanya dari percaya mboten. Kalau sudah percaya, jangan bilang katanya. Allah ono ora ono. Kata siapa? Kata kiai, salah. Kata saya. Kata siapa? Nabi Muhammad, nabi yang membawa amanah kebenaran, dakwah kebenaran. Kata siapa? Kata saya. Jangan bilang kata kiai atau kata ustad. Kalau masih kecil, katanya masih kecil. Yang jadi harus tua yang jenggotan, masih kata keyakinan, hati musuh, katanya hati. Paham betul? Jadi kalau masalah iman, akidah, tidak boleh katanya. Harus yasdur min qalbil mukhlis. Harus cukul, apa namanya? Tumbuh dari hati yang ikhlas. Monggo panjenengan dimantapkan imannya. Salah satu tanda orang yang berimannya kuat adalah akhlaknya baik. Tandanya itu orang imannya kuat. Ada orang imannya kuat tapi akhlaknya jelek. Karo tonggo ngomong kasar, karo kiai meremehkan, mencaci maki, Gus Dur dianggap buta mata, buta hati. Itu tandanya orang imannya nggak benar itu. Al-khuluqul hasan. Akhlak yang mulia itulah yang diharapkan, ditargetkan dengan iman kepada Allah. Akhlak yang mulia. Wes panjenengan duwe tonggo dokter, pinter. Tapi karo tonggo kasar, seneng mboten? Jenengan duwe tonggo bodoh, tapi karo tonggo halus, sae tolong menolong, seneng mboten? Nah itu akhlak tuh, akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya orang ngawi tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Orang kalau mau ke Ngawi, mau kemana mas? Mau ke Ngawi. Orang Ngawi baik enggak ya? Tuh yang ditanyakan. Bukan agamanya apa ya? Enggak tuh, enggak. Orang Ngawi baik enggak ya? Oh baik. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, dompet saya tertinggal di tempat wudhu, 2 hari masih utuh. Tuh orang Ngawi tuh. Orang Ngawi tuh. Ojo suwali ojo saumpama nih. Saumpama. Mau kemana mas? Mau ke Ngawi. Orang Ngawi baik enggak ya? Waduh, hati-hati maling kabeh aku niki. Tidak ada orang tanya Ngawi itu Islamnya, agamanya Islam semua, NU semua enggak ditanyakan itu. Tapi akhlaknya. Paham betul? Kanjeng Nabi dipuji oleh Al-Quran, akhlaknya. Gagahnya enggak dipuji, padahal Kanjeng Nabi gagah, ganteng. Suksesnya bukan dipuji, enggak dipuji, suksesnya itu. Yang dipuji apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang yang berakhlak mulia. Tapi sing ngaku turunannya kadang cangkemnya kotor. Sing ngaku turunannya ngakune turunannya. Masya Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Nih Quran.
Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Gak boleh mencaci maki orang Kristen. Gak boleh mencaci maki orang Hindu, Buddha, Batak, Konghucu. Gak boleh mencaci maki orang Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subud, Kaharingan, Kapitayan, Sunda Wiwitan, Karuhunan. Gak boleh. Dakwah, tapi tidak boleh dengan bahasa yang mencaci. Quran itu. Barang siapa dakwah dengan mencaci maki, berarti bertentangan dengan Al-Quran. Dan bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ono wong khutbah kau mencaci maki nyebut nama Gus Dur misalkan, sesat. Said Akil, sesat misalkan, jero khutbah Jumat, tarik weh. Wani ora. Boten sah. Khutbah itu dua. Yang dua khutbah ini mengganti 2 rakaatnya sholat zuhur. Jadi khutbah itu nggak boleh mencaci maki. Dakwah mawon, wasiat. Ayo kita rajin sholat, taubat, sholawatan, monggo. Nggak boleh mencaci maki. Kalau mau mencaci maki di luar khutbah. Kalau mau mencaci maki di luar khutbah. Di dalam khutbah nggak boleh, nggak sah. Tapi di Jakarta biasa itu, biasa khutbah Jumat. Untuk kampanye pilkada ini, pilgub ini. Biasa itu. Gak boleh. Boleh caci maki ya karepmu lah. Tapi di luar khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat gak sah. Tarik aja. Ada orang khutbah mencaci maki. Apa? Diapakan? Suruh turun. Nah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah 8 tahun hijrah ke Madinah. Waktu hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar. Sembunyi-sembunyi di Gua Thur 3 hari 3 malam. Baru jalan lagi. Setelah 8 tahun beliau kembali ke Mekah dengan diikuti para sahabat 12.000. Masuk kota Mekah, orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Mekah pasti berdarah-darah. Orang Mekah sembunyi dalam rumah, dikunci pintunya. Rasulullah masuk kota Mekah dengan 12.000 sahabat. Apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari rekonsiliasi. Ayo kita menyatu kembali. Marhamah, silaturahim, seduluran. Tidak ada balas dendam. Yang dulu pernah melempari saya dengan batu sampai saya berdarah-darah, saya maafkan. Yang dulu pernah membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu pernah menjemur sahabat Bilal di padang pasir, mengikat dengan rantai sahabat Suhaib dan Ammar bin Yasir, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Dengan akhlaknya seperti itu, orang Mekah semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Kanjeng Nabi dipuji oleh Allah. Coba, semuji Gusti Allah, bukan saya, bukan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun. Muhammad, kamu pemaaf. Sehingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena simpati kepadamu Muhammad. Walau kunta fadhil ghalidhal qalbi. Kalau kamu congkak, kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, Melayu mereka. Lan faddu min haulik. Orang Mekah takut meninggalkan kamu Muhammad. Tapi kamu pemaaf, maka orang Mekah semuanya masuk Islam. Setelah orang Mekah masuk Islam, jumlahnya orang Islam menjadi kurang lebih 100.000. Gara-gara akhlakul karimah.
Nah sekarang ada orang ceramah mencaci maki, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Katanya agama itu yang membawa Habib, kiai itu hanya pendamping. Jadi Mbah Hasyim pendamping, Mbah Wahab pendamping, Kiai Ali Maksum Jogja yang alim sekali itu. Kiai Ali Maksum alim sekali orangnya, pendamping. Kiai Sahal Mahfud pendamping. Kiai Ahmad Siddiq pendamping. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya Allah. Mari, kalau benar-benar kita beragama, inti daripada agama adalah akhlakul karimah, qaulan wa fi'lan wa mauqifan. Ucapan, kelakuan, dan sikap. Tunjukkan kita berakhlak mulia. Siap? Nah, berakhlak. Itu amanah pertama, agama. Amanah yang kedua, tadi amanah ada dua kan? Amanah hayawiyah, dunyawiyah. Amanah membangun kehidupan di dunia ini. Wajib. Maka Quran mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan umat Muhammad semuanya sebagai umat wasaton, umat yang berperan. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar berperan. Peran apa itu? Syuhudan thaqafiyan, pendidikan. Syuhudan hadariyan, kebudayaan. Syuhudan ijtimaiyan, sosial. Syuhudan iktisadiyan, ekonomi. Syuhudan siasian, politik. Nah, ini nomor 5 sih paling menarik ini. Cuma menarik Pak Oni nomor 5 ini. Satu, syuhudan thaqafiyan, pendidikan. Pendidikan ini bisa maju kalau manusianya maju, bukan malaikat. Semulang madrasah sapa? Semulang madrasah dari guru, dosen di universitas, malaikat. Bukan manusia yang menciptakan segala teknologi yang maju ini. iPhone, HP, listrik, mesin, IT, siapa? Manusia. Senjata, nuklir, bom atom, manusia bukan malaikat. Itu namanya peran teknologi, peran pendidikan, peran ilmu pengetahuan. Anak-anak kita, anak-anak Ngawi harus menjadi anak-anak yang mutaqqofin, yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Siap? Awas kalau anaknya bodoh-bodoh. Kalau panjenengan bisa lah samene iki salah samene kalau wis jangan samene iki wis. Anak harus lebih dari kita. Paham betul? Jangan kecil hati. Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan Prancis namanya Maria, itu aslinya orang Maroko, anggur wedus waktu kecil. Anak yang melarat. Kuliah nang Prancis, lama-lama jadi warga negara Prancis, sekarang jadi menteri. Perdana Menteri Belanda namanya Ruud Mark, 14 tahun jadi Perdana Menteri, 2 periode. Tadinya buruh pabrik. Tuh kalau orang yang himmahnya tinggi, cita-citanya tinggi. Dan jaringan citanya harus tinggi. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar. Orang yang berani, Nabi Muhammad itu. Tidak pernah takut. Pernah diancam oleh orang Quraisy mau dibunuh. Panjang diancam langsung mundur. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Rasulullah diancam mau dipateni. Jawabnya apa? Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang atau saya mati. Niku himmahnya Rasulullah SAW.
Panjenengan ngoten mboten? Panjenengan ngoten mboten? Nggih. Tenan ta? Kanjeng Nabi diancam mau dipateni, mau dipejain. Jawabnya, demi Allah, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan mundur sampai saya menang atau saya mati. Jenengan ngoten mboten? Ketoke ora ketoke iki? Ketoke ora ora pate ngono gitu. Paham mboten? Akhirnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya orang imannya besar. Islam menang tidak? Islam tersebar mboten? Dari Mekah tekan Ngawi, dari Mekah NTT, Trenggalek. Islam tekan dari Mekah, Islam dari Madinah, kok tekan Trenggalek. Tuh, imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Kiai Hasyim Asy'ari. NU harus besar. Besar tidak? Coba. Punya apa Hasyim Asy'ari? Punya duit? Gak punya. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit. Punya bom nuklir. Enggak. Punya apa? Himmah. Punya apa namanya? Panjenengan punya himmah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini. Kalau betul-betul kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh rendah, harus menang. Siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Iya, oh kata Allah jangan kalah kok, jangan kalah. Berarti harus? Ayo bareng muni ayat ayo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, antumul a'laun di atas, menang. Ojo rendah, ojo di bawah. Ayo muni bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah, awas. Menang itu wajib, kalah itu alhamdulillah paham. Enggak, ini menang dalam apa saja, dalam apa saja. Ya termasuk menangnya Pak Oni lah, termasuk apa saja. Apa saja harus menang, apa saja harus. Gak boleh kalah dengan siapapun. Kalah itu dosa. Para sahabat juga begitu, menyebarkan Islam. Nah, pun sesampunipun menang Islam bersebar sampai ke India, sampai ke Maroko, Afrika Utara paling barat, sampai ke Turki, Islam pun menyebar, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan. Islam tersebar sampai Indonesia, sampai Maroko, sampai Turki, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan pendidikan. Nah, yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih jangan kaget, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Qumbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali nggawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi', supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali nggawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta tiga dhuwur, jim titik tengah siji, hak non titik. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Sing gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman.
namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Farhad mana? Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib. Bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira lagi digempur nang Israel, itu Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin. Ittihafus Sadah itu orang Yaman tuh, orang Yaman tuh. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fikih, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Lijamul Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasidul Falasifah, Tahafutil Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin. Bukan orang Yaman, orang kota Tus, provinsi Khurasan. Kulon pun ziarah pingkalim pun kuburannya teng Khurasan, Iran. Masya Allah. Ya siapa lagi? Ayo. Imam Sopoy saya takon. Jadi rata-rata ulama tuh orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Sing pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, ono 20, sing wajib, sing mustahil 20, nek ilmu kalam namanya. Namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham? Ya Allah. Oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat. Tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Baha Naqsyabandiyah. Dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Sapinah, Sarah Sapinah, Sarah Sulam, Tijan Darori, Nihayatuz Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Banten. Ada lagi Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas Pacitan. Teng Mekah ngulang ngarang kitab namanya Manhaj-Dawin Nadhar, ilmu mustalah hadis. Sampai saiki, sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir. Menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman, orang mana? Pacitan. Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsilul Usul, nyari Hoyatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karang kecil-kecil juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Tenang, saya itu. Betul. Saya ngomong gini tanggung jawab. Tenang. Sing ngarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat. Antara guru dan murid ketemu. Gurunya apalan, orang tahu lali. Nomor 3 gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor sekawan adil, baru sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, maqtu, munqati, mursal, muallal. Sing pertama kali ngarang metode ngoten niku namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Bukan orang Romahurmuz.
yang punya tafsir 32 jilid. Namanya tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin. Di YouTube ada di YouTube tuh. Saya baca itu. Tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tehran sana, di Tehran, di Iran. Bukan orang? Sing pertama kali nggawe tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi mboten sempurna, hanya 2 jilid. Sing pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan, bukan orang. Gini, aku ceritakan itu ente waktunya. Jadi kita harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Nih, satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon hubbul waton minal iman hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Ceritanya biar ceritanya. Ya dodo ceritanya sih, tapi ringkas saja lah. Negara Arab dijajah. Mesir, Sudan, Irak, jajah Inggris. Suriah, Libanon, Aljazair, jajah Prancis. Libya, jajah Itali. Pun dijajah kabeh. Khalifah Turki, Khalifah Ottoman, waktu itu masih khalifah. La haula wala quwata, nggak bisa ngelawan. Pun sampai Khalifah Turki bubar. Sistem khilafah bubar tahun 1924. 1924. Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang membubarkan sistem khalifah namanya Mustafa Kamal Ataturk. Sawise khilafah, sistem khilafah bubar, orang Arab sempoyongan, kehilangan pemimpin. Piye iki? Lahir pemimpin nasionalis, cinta tanah air, nasionalis, tapi mboten agamis, mboten religius. Namanya Mitchell Aflaq. Siapa namanya? Agamanya Kristen, dari Damaskus, Syria. Pertama kali mendirikan partai melawan penjajah, nasionalis Arab, sosialis. Mitchell Aflaq, partai namanya Ba'ath. Nanti partai Ba'ath nanti diikuti oleh Saddam Hussein, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, itu namanya partai Ba'ath. Melawan penjajah. Nah, tahun 31. Tahun 37, kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Kiai Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa. Khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Aflaq. Tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasionalisme religius. Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Podo karo bela agama. Bela tanah air mati syahid. Podo karo bela agama. Hasyim Asy'ari itu fatwanya. Wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, wong Islam kok jadi anteknya Belanda, anteknya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi mboten nyebut kafir. Hasyim Asy'ari mboten nate ngafir ke wong. Enggak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat tuh. Barang siapa menjadi anteknya Belanda. Paham mboten? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisnya Mitchell Aflaq. Kalau Mitchell Aflaq nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun, partai ingin membalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak. Nasionalisme kita terima, tapi nasionalisme yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham boten? Itulah resolusi Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional.
Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan hari santri. Melahirkan undang-undang pesantren. Hingga tamatan pesantren, podo karo tamatan SMA, podo karo tamatan S1, S2 diakui sebagai mainstream pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun, 11 tahun mendirikan Universitas NU 43. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, betul, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah tinggalannya. Ya, bukan saya sendirian, bukan. Seluruh pengurus PB selama 11 tahun. Kebetulan waktu itu ketuanya saya, kebetulan. Nah, itu namanya ono tinggalannya, ono legasinya. Sekarang saya udah bodolan. Itu demi apa? Demi mengangkat nama baik Nahdlatul, satu-satunya organisasi yang nasionalis religius. Yang lain hanya agama, tapi enggak nasionalis. Yang nasionalis tidak beragama, tidak memperjuangkan agama. Tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalis mamon. Kalau NU enggak, Hasyim Asy'ari ulama, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Wahid Hasyim ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Gus Dur ulama, ketua PBNU, kiai, nasionalis. Kiai Wahab ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Zainal Arifin itu dari Sumatera Utara, pemimpin pengurus NU waktu itu, pahlawan nasional, menjadi wakil Perdana Menteri waktu zaman Soekarno. Kiai As'ad Syamsul Arifin, ulama, nasionalis, pahlawan nasional. Paham boten? Kiai Zainul Mustafa, Singaparna, Tasikmalaya, dipenggal kepalanya oleh Jepang. Singaparna. Kiai Hamid Rusdi, Malang, sama menjadi nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh oleh Jepang. Kiai itu, Kiai Ilyas Lumajang, dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya apa? Jemper ya, tangan jemper. Ditemani oleh santri dari Cirebon, bukan dari Ngawi, bukan dari Cirebon. Namanya Kang Solihin, namanya yang menemani penjara. Kang Solih pun sampai mukanya remuk lah, tempelengin. Kiai Mahfud Siddiq, Jember, juga ditempelengin Jepang, mukanya sampai berdarah-darah. Kiai Mahfud Siddiq, ketua NU. Saya cari mana ya pahlawan, Pak, orang Yaman gak ada. Semua kiai semua ini, ya Allah. Tengku Umar, Pangan Diponegoro, wong Jawa kabeh iki, ora ono Yaman, ora ono. Malah ada orang Yaman jadi mufti Betawi, digaji oleh Belanda, mengeluarkan fatwa haram melawan Belanda. Itu malah. Masya Allah. Paham boten? Kita bangga tidak jadi orang Indonesia dengan ulama kiai Indonesia. Alhamdulillah. Dengan pesantren, paham boten? Anu bangga boten? Yang ahli bahsul masail, kiai-kiai Jawa. Ayo, sama ningali. Yang bahsul masail, ono orang nyaman. Orang ono. Kiai Afifuddin Muhajir Situbondo, Kiai Afif Erjoso itu ahli bahsul masail. Almarhum Kiai Azizi Hasbullah Blitar, Kiai siapa lagi? Dari Malang tuh Kiai Farihin, kiai-kiai yang ahli bahsul masail sing pelik-pelik itu loh. Hukum iki piye, rong dino jawab selesai. Itu kiai-kiai Jawa semua, nggak ada kiai Yaman. Paham boten? Oleh karena itu kita kembali pada Al-Quran. Apa Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah menurut Allah yang bertakwa.
Ada orang kelakuannya baik, bertakwa, soleh, buang Belanda, buang Cina, buang Ngawi, buang Arab, kita hormati. Ada orang kelakuannya jelek, tukang jaluk duit, meres, kelakuannya jelek, orang karuan, akhlak orang karuan, walaupun orang Arab, gak usah kita hormatin. Quran, ini Quran bukan saya, Quran. Ayo baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah adalah orang yang paling Bu Cino, Bu Belanda, Bu India, kelakuannya apik, bener, amalnya bagus, akhlak bagus, itulah yang paling mulia. Orang Arab tapi kalau akhlaknya jelek, brengsek, gak usah kita hormatin. Paham? Alhamdulillah. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Mari kita pegang amanah dari Allah, satu amanah agama, akhlakul karimah, dan amanah tanah air kebangsaan Indonesia harus kita pertahankan. Kebanggaan kita, tanah suci, tanah yang kita banggakan ini adalah amanah dari Allah, amanah thaqafiyah dan hadariyah, amanah membangun pendidikan, ekonomi, politik, semuanya harus kita bangun dengan sekuat-kuatnya. Satu lagi ada yang ketinggalan. Begitu pula kita harus membangun ekonomi. Ya ketinggalan, kelewatan nih. Perintah Allah, perintah wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo sampeyan dadi wong malarat. Quran niku. Ojo sampai ngantek sampeyan dadi diafan lemah. Jadi kita tuh harus nek melarat dosa, melarat kaya wajib. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, apalagi semen, kapur, apalah semuanya dari alam semesta ini. Emas, berlian, uranium, tarium, timah yang ada di Indonesia, gas, minyak. Panjenengan sing soleh-soleh yang sebenarnya harus menguasai sebenarnya. Kita delok daftarnya wong sugih. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, sing dua pabrik rokok Jarum, dua BCA, 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas, Eka Cipta, 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung. Nomor 30 Songo orang Islam Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tak golei wong Ngawi betul wong. Bupati bukan orang kaya, bukan. Jadi kaya itu wajib, melarat dosa. Kaya itu melarat. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Alhamdulillah, awas kalau si lagi masih melarat, awas. Satu lagi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh, pinter, bodoh, saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Pinter, menang, kaya, itu wajib itu. Bodoh, melarat, kalah, dosa itu. Ya Quran, kalau ngomong berdasar Quran semua. Paham betul? Nah, moga-moga bermanfaat. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu bikum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.